Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayah sehingga pada pagi hari ini saya dapat menyelesaikan tugas akhir atau UAS dari mata kuliah penelitian kualitatif. Tidak lupa pula, marilah kita haturkan selawat beserta salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Zubair, yang terhormat kepada Ibu Fitriah selaku dosen pendamping dari mata kuliah penelitian kualitatif. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan beberapa poin dari penelitian kualitatif. Jadi pada video selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan poin-poin tersebut. Oke, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, penelitian bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas atau berakhir dengan suatu teori. Jadi seperti itu yang dapat saya jelaskan terkait dengan penelitian kualitatif. Oke, dalam merumuskan judul di sini saya mengambil 7 cara. Jadi yang pertama itu adalah disesuaikan dengan topik penelitian, yang kedua melihat referensi dari judul penelitian terdahulu, dan yang ketiga adalah temukan latar belakang masalah. Yang keempat adalah tentukan sumber data yang akan diambil. Kelima, fokus pada sasaran yang akan dituju. Dan keenam, mengembangkan penelitian yang sudah ada. Dan yang ketujuh, harus menerapkan judul yang baik dan benar. Oke, selanjutnya latar belakang. Jadi menurut saya latar belakang merupakan informasi yang tersusun secara sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Masalah yang terjadi saat harapan ideal akan suatu hal tidak sama dengan realita yang terjadi. Tidak semua masalah adalah fenomena dan menarik. Masalah yang fenomenal adalah saat menjadi perhatian banyak orang dan dibicarakan di berbagai kalangan di masyarakat. Nah, apa saja hal-hal yang dimuat di dalam latar belakang? Jadi di sini saya mengambil ada 5. Yang pertama itu adalah alasan rasional yang membuat penelitian itu menarik untuk diteliti, dasarkan fakta data, referensi atau temuan dari penelitian sebelumnya. Yang kedua adalah gejala-gejala kesenjangan yang dapat di lapangan. Hal ini harus terungkap dengan jelas untuk memunculkan permasalahan dan bagaimana penelitian mengatasi kesenjangan yang ada. Dan yang ketiga, kompleksitas masalah. Jika permasalahan yang ditemukan dibiarkan begitu saja, khawatir akan menimbulkan permasalahan yang baru dan akan menghambat, mengganggu atau mengancam suatu proses untuk mencapai tujuan. Dan yang keempat, pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis. Dan kelima, penjelasan singkat tentang
kedudukan atau posisi masalah yang akan diteliti dalam lingkup studi yang ditekuni peneliti. Oke, jadi dalam merumuskan rumusan masalah itu ada beberapa memang yang harus diperhatikan. Jadi yang pertama itu adalah masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua adalah rumusan hendaklah jelas dan padat. Yang ketiga, rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Dan yang keempat, rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesis. Dan kelima, masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Menurut saya, kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal, artikel, paper, disertasi, tesis, skripsi, kemudian handout, dan juga karya tulis ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan proposal. Semua referensi yang tertulis dalam kajian pustaka harus dirujuk di dalamnya. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari kajian pustaka? Jadi tujuannya adalah membantu peneliti untuk menyelesaikan masalah penelitiannya dengan mengacu pada teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Kemudian komponen yang dimuat di dalam kajian pustaka, apa sih komponen yang dimuat di dalamnya? Jadi yang pertama itu adalah nama pengarang ditulis terbalik, kemudian tahun terbit buku, kemudian judul buku, kemudian tempat terbit, dan yang terakhir nama penerbit. Semua penelitian itu bersifat alamiah, oleh karena itu semua penelitian harus berbekal dengan teori. Dalam penelitian kualitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas, karena teori di sini berfungsi untuk memperjelas suatu masalah yang diteliti sebagai dasar untuk merumuskan dan sebagai dasar referensi penyusunan instrumen penelitian. So, dalam penelitian kualitatif kita harus sudah jelas dalam menentukan teori apa yang akan kita pakai. Dalam penelitian kualitatif, karena permasalahan yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian kualitatif juga masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau melakukan konteks sosial. Artinya penelitian kualitatif bersifat menemukan teori. Jadi seperti itu. Jadi teori dalam penelitian kualitatif menurut saya tidak terlalu penting. Lah kenapa? Pada penelitian kualitatif, teori hanya berfungsi sebagai bekal terhadap peneliti untuk memahami konteks sosial secara luas dan mendalam. Walaupun penelitian kualitatif dituntut untuk menguasai teori yang luas dan mendalam, namun dalam melaksanakan penelitian kualitatif, peneliti harus mampu melepaskan teori yang dimiliki tersebut dan tidak digunakan sebagai panduan untuk menyusun instrumen dan panduan wawancara serta observasi. Artinya apa? Pada penelitian kualitatif dituntut untuk menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh partisipan dan sumber data. Jadi penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Di samping itu, kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasi atau belum terpublikasi seperti skripsi, kemudian tesis, kemudian disertasi, dan sebagainya. Nah, apa fungsinya? Jadi pada penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu,
penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Jadi kira-kira seperti itu penjelasan terkait dengan penelitian terdahulu dan fungsinya. Oke, apa sih yang dimaksud dengan kerangka berpikir? Jadi kerangka berpikir itu merupakan sebuah model atau juga gambaran yang berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan mengenai suatu hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Oleh karena itu, sebaiknya kerangka berpikir tersebut dibuat dalam bentuk diagram atau juga skema dengan tujuan untuk dapat memudahkan peneliti ataupun audiens untuk memahami beberapa variabel data yang kemudian akan dipelajari di tahap selanjutnya. Perlu dijelaskan lagi bahwa tidak semua penelitian memiliki kerangka berpikir. Jadi, pada umumnya kerangka berpikir ini hanya dimiliki oleh penelitian kuantitatif. Namun untuk penelitian kualitatif, kerangka berpikirnya terletak pada kasus yang selama ini dilihat atau diamati secara langsung oleh penulis. Sedangkan untuk penelitian tindakan, kerangka berpikirnya terletak pada refleksi, baik pada penelitian maupun pada partisipan. Hanya dengan kerangka berpikir yang tajam yang dapat digunakan untuk menurunkan hipotesis. Apa sih yang dimaksud dengan pendekatan penelitian? Jadi, pendekatan penelitian adalah cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain penelitian dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian sosial, pendekatan penelitian meliputi 3 jenis, yaitu penelitian kualitatif, kemudian penelitian kuantitatif, dan penelitian campuran atau kombinasi. Oke, kita mulai dari penelitian kualitatif. Jadi, penelitian kualitatif memberikan gambaran umum tentang sisi manusia dari sudut masalah dalam hal perilaku, kemudian kepercayaan, pendapat, emosi, hubungan, dan faktor tak terwujud seperti norma sosial, kemudian status sosial ekonomi, peran gender, dan etnis serta agama. Jadi contoh pada penelitian kualitatif ini adalah studi riset, etnografi, kemudian yang kedua itu studi fenomenologi. Kemudian selanjutnya penelitian kuantitatif. Jadi contoh dari penelitian kuantitatif ini adalah misalnya suatu organisasi yang melakukan suatu event, mengumpulkan umpan balik dari para peserta acara tentang nilai yang mereka lihat dari acara tersebut. Jadi dengan menggunakan tempat survei event, organisasi dapat mengumpulkan umpan balik yang dapat ditindaklanjuti tentang tingkat kepuasan pelanggan selama berbagai fase acara seperti penjualan, kemudian acara pra dan pasca. Kemungkinan merekomendasikan organisasi kepada teman dan kolega mereka. Oke, kita lanjut. Yang ketiga yaitu penelitian campuran atau penelitian kombinasi. Jadi contoh dari penelitian ini misalnya dengan menggunakan desain sequential explanatory, penelitian mengumpulkan data tentang risiko dan persepsi orang tentang manfaat daging merah menggunakan survei dan menindaklanjuti dengan wawancara dengan beberapa individu yang berpartisipasi dalam survei untuk belajar lebih detail tentang tangkapan survei mereka. Misalnya, untuk memahami proses pemikiran orang dengan persepsi risiko rendah. Jadi, contoh yang kedua, dengan menggunakan desain sequential exploratory, peneliti mengeksplorasi kepercayaan dan pengetahuan orang tentang informasi nutrisi yang memulainya dengan wawancara di toko dan kemudian menggunakan analisis informasi untuk mengembangkan instrumen survei yang kemudian diberikan kepada sampel dari suatu populasi.
Jadi seperti itu kira-kira contoh dari 3 penelitian tersebut. Terkait dengan jenis penelitian, berdasarkan jenisnya, penelitian terbagi menjadi 3 sudut pandang. Jadi yang pertama itu adalah penelitian menurut penerapan, yang kedua penelitian menurut tujuan, dan yang ketiga penelitian menurut jenis data. Nah, di dalam penelitian menurut penerapan itu terbagi menjadi 2, yaitu pertama penelitian murni dan yang kedua adalah penelitian terapan. Nah, di dalam penelitian menurut tujuan itu terbagi menjadi 4 bagian. Jadi yang pertama itu adalah penelitian deskriptif, kemudian yang kedua adalah penelitian korelasi, yang ketiga adalah penelitian eksploratory, dan yang keempat itu penelitian eksplanatory. Nah, di dalam penelitian jenis data atau menurut jenis data itu terbagi menjadi 2, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Oke, kita mulai membahas dari penelitian menurut terapan. Jadi penelitian menurut terapan ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu penelitian murni dan juga penelitian terapan. Nah, apa sih penelitian murni? Jadi penelitian murni merupakan penelitian yang fokus pada pengembangan dan pengujian teori atau hipotesis yang sifatnya sulit untuk diterapkan baik di masa sekarang maupun di masa depan. Penelitian murni biasanya fokus pada pembahasan konsep atau hal-hal yang bersifat abstrak atau sulit untuk dideskripsikan. Nah, contoh dari penelitian ini, penelitian yang membahas tentang metodologi pengukuran kemiskinan. Seperti yang kita tahu bahwa pusat statistik mengukur kemiskinan berdasarkan pendekatan pengeluaran. Oke, selanjutnya tentang penelitian terapan. Jadi penelitian terapan ini merupakan penelitian yang fokus pada hal-hal yang hasilnya bisa diterapkan pada kondisi sekarang atau di masa depan. Jadi pada penelitian terapan biasanya fokus kepada masalah-masalah yang sedang terjadi atau mungkin terjadi di masa depan, sehingga hasil penelitian menjadi hal yang bisa direkomendasikan untuk diterapkan. Contoh dari penelitian terapan ini, penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Hasil penelitian ini bisa menjadi sebuah rekomendasi dan dasar pengambilan kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan di masa yang akan datang. Selanjutnya kita akan membahas penelitian berdasarkan tujuan. Jadi yang pertama itu adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sebuah situasi, kondisi, atau fenomena yang terjadi. Kemudian penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan informasi secara umum terhadap pokok pembahasan yang akan dikaji. Contoh dari penelitian ini, gambaran kondisi penduduk di suatu wilayah, kemudian gambaran kondisi ekonomi di suatu negara, dan juga gambaran bagaimana kondisi psikologis anak yang bekerja di bawah umur. Dan yang kedua itu adalah penelitian korelasi. Jadi pada penelitian korelasi ini bertujuan untuk mengungkap atau menemukan apakah terdapat hubungan asosiasi antara suatu hal dengan hal lainnya. Kemudian contoh dari penelitian ini, apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan jumlah pendapatan seseorang. Kemudian apakah terdapat korelasi antara jumlah dokter dengan jumlah kematian ibu melahirkan di suatu wilayah, dan apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dengan tingkat kesejahteraan seorang anak, dan lain-lain. Jadi masih banyak sekali contoh terhadap penelitian korelasi. Oke, dan yang ketiga itu adalah penelitian eksplanatory.
Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa dan bagaimana sebuah fenomena terjadi. Biasanya penelitian ini melibatkan dua aspek yang diduga saling terkait atau memiliki hubungan. Contoh dari penelitian ini seperti mengapa anak-anak orang kaya cenderung lebih sukses dalam kehidupannya, mengapa banyak orang-orang yang depresi memutuskan untuk bunuh diri. Dan yang terakhir itu adalah penelitian eksploratori. Jadi pada penelitian ini bertujuan untuk mengkaji atau menyelidiki lebih detail tentang hal-hal yang masih minim informasi terhadap suatu hal. Dalam penelitian ini biasanya penelitian eksploratori juga digunakan untuk mendapatkan informasi tentang hal-hal yang belum pernah atau masih jarang penerapannya di suatu wilayah. Kemudian terkadang perlu dilaksanakan dulu pilot study untuk menentukan kelayakan apakah penelitian ini bisa dilanjutkan atau tidak. Contoh dari penelitian ini seperti studi tentang kehidupan suku di pedalaman suatu wilayah yang sama sekali belum tersentuh oleh pemerintah. Oke, selanjutnya penelitian berdasarkan data. Jadi pada penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu penelitian kualitatif. Jadi penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data, fenomena, atau variabel yang bersifat kuantitatif. Nah, contoh dari penelitian ini seperti apakah APBN, panjang jalan, jumlah tenaga kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua adalah penelitian kuantitatif. Jadi pada penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah kondisi, fenomena, masalah, atau peristiwa di mana variabel yang digunakan skala nominal atau ordinal. Nah, contoh dari penelitian ini seperti kumpulan dari pendapat masyarakat tentang pelaksanaan pemilu, kemudian gambaran umum kondisi masyarakat, pedesaan, dan lain-lain. Oke, pada penelitian kualitatif, responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian adalah manusia. Perlu digarisbawahi di sini bahwa data bisa diperoleh dari subjek melalui interaksi atau bisa juga melalui identifikasi informasi yang dikemukakan oleh subjek riset. Interaksi bisa berbentuk wawancara, diskusi dalam fokus group, survei, dan sebagainya yang bisa dilakukan secara langsung atau dengan mediasi teknologi. Identifikasi informasi bisa berupa opini dalam bentuk tulisan, audio, gambar, atau video yang pernah dikemukakan oleh subjek. Nah, dalam penelitian kualitatif, objek adalah teks. Dalam penelitian kualitatif, objek penelitian berupa teks JPD yang diperoleh dari lokasi penelitian. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.